Coba teman-teman kira-kira jawab. Nomor 8 itu jawabannya yang mana? Bagaimana? Charlie, sir. Charlie, alasannya? Bisa memberikan alasan nggak? Nah, ini pola peringkasan juga nih, ya. Nah, ini kita sentuh-sentuh lagi, ya. Jadi meskipun kita belum pelajari secara komprehensif, tapi paling tidak dengan penjelasan-penjelasan saya di sini, itu nanti tidak akan berat ketika kita masuk di pola peringkasan. Itu, jadi sir, di sini ya bagaimana? Slightly itu adverb kan ya? Betul, adverb. Yes, slightly squid itu adjective. Jadi ya kayak tadi Mister butuh kan with arm itu udah preposisi. Jadi ya harusnya ada which is atau which are. Ya betul, which are ya. Nah, oke. Which are. Nah, biasanya begitu. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat, loh kok ada which are di sini? Nah, nanti kalau kita lihat kata benda ya, nah ini meskipun kita belum pelajari secara komprehensif, jadi kalau misalnya ada kata benda blank, setelah kata benda ini ada blank, maka kita bisa mencurigai dia sebagai sebuah hasil peringkasan. Sebuah adjektif. Saya salah. Saya kurang fokus barusan. Jadi kalau ada blank setelah kata benda, ya seperti ini, nah maka kita bisa mencurigai bahwa yang berada di blank ini salah satunya adalah adjective clause, kan begitu ya? Kenapa adjective clause? Karena kita sudah pernah belajar bahwa yang bisa memberi penjelasan kepada kata benda adalah adjektif. Nah, kayak gitu. Nah, adjective clause sendiri nanti ada versi lengkapnya, kan? Ada versi lengkapnya. Misalnya dia berbentuk CSV atau berbentuk C bertemu verb, gitu kan? Atau ada bentuk peringkasannya, ya? Atau ada bentuk peringkasannya. Nah, peringkasannya ini nanti ada dua. CSV ini ada dua peringkasannya. Ada peringkasannya juga. C dan V ini juga ada peringkasannya. Nah, salah satunya karena di sini adalah blank. Nah, nanti ada peringkasan aktif, ada peringkasan pasif. Ya. Ini sebagai bentuk awal dulu. Nah, pasif itu kita sudah pernah belajar dulu bahwa pasif itu adalah ada which-nya. Kalau pasif itu kan ada subjek dan to be ya, be plus verb 3. Nah, maka kalau misalnya dia sebagai anak kalimat, maka ada which-nya, kemudian be plus verb 3. Seperti itu. Nah, karena di sini which are, maka dia menjadi which are ya, which menjadi which are slightly. Kalau skewed ini kata pasifnya aja. Nah, kita nanti belajar bahwa which are ini bisa dihilangkan, which-nya dihilangkan, are-nya dihilangkan, nah, sehingga kita hanya membutuhkan adverb yang memberi penjelas kepada skewed ini. Nah, itu sebagai pengantar ya, pengantar. Nah, maka belajar memastikan kalimat nominal itu sudah dipahami oleh teman-teman, kemudian kalimat aktif dan pasif sudah dipahami juga oleh teman-teman, supaya nanti pada saat kita masuk pola peringkasan di adjective clause, kita sudah bisa membedakan yang mana hasil peringkasan pasif, yang mana merupakan jenis aktif atau yang disebut dengan simple past. Sir, maaf mau nanya. Ada pertanyaan? Kenapa enggak D jawabannya? Delta. That those are, that those yang dia. Nah, betul ya? Kalau that ini kan conjunction, kemudian subject, kemudian ada verb juga. Nah, secara struktur betul ya? Secara struktur betul. Nah, tadi
tadi yang bertanya Bu Vina atau Bu Nisa ya? Bu Nisa ya? Barusan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau makanya begini. Pemahaman pertama yang kita dapatkan adalah bahwa setelah kata benda ketika ada blank, maka kita membutuhkan salah satunya adalah adjective clause. Nah, kayak gitu. Salah satunya adalah adjective clause. Nah, kan begitu ya pemahamannya. Kemudian adjective clause ini ada yang versi CSV. Nah, begini kan? Yang versi CSV ini yang delta ini ya. Nah, ini masuk nih. Ada juga yang versi C bertemu dengan verb. Oke, begitu. Ya. Nah, kalau pemahaman kita, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau pemahaman kita hanya sampai di sini, bahwa setelah kata benda itu bertemu dengan adjective clause, dan adjective clause itu hanya ada dua, yaitu CSV atau C bertemu verb, maka pasti kita akan menjawab delta. Nah, itu pemahaman yang masih setengah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata pada saat pada saat kita memasukkan CSV di sini, kita memasukkan yang delta sebagai jawabannya. Delta sebagai jawabannya ya. Misalnya kita memilih ini dan kita memasukkan ini, maka nanti kita mengartikannya bahwa bumerang bumerang itu berbentuk V ya, bentuk V yang rough, yang padat, dengan lengan, dengan lengan yang dia di skewed, yang miring. Nah, begini, kalau misalkan kita memasukkan those lagi, those itu yang subjeknya, maka dia akan menjadi sebuah double ya. Dia menjadi double, subjeknya akan jadi double. That those are, yang dia merupakan, yang dia di skewed secara slide ya, dimiringkan, yang dia dimiringkan. Nah, oke. Nah, sama kalau saya bilang begini, wanita yang dia diajar oleh Mr. Umar adalah Bu Nisa, ya. Yang dia. Jadi ini pemborosan sebenarnya. Ya. Nah, harusnya langsung aja wanita yang diajar oleh Mr. Umar seperti itu. Ya. Nah, maka sebenarnya di sini ya, perbedaan antara Charlie dengan Delta itu hanya pada adanya unsur those di dalam pembentukan adjective clause-nya. Ya. Makanya hati-hati dalam teman-teman memaknai nanti adjective clause, apakah dia sebagai ada subjeknya atau tidak ya. Nah, ada subjeknya atau tidak. Ini harus lebih matang nanti di adjective clause. Nah, kemudian kenapa saya katakan perbedaan? Karena apa? Karena which yang ada di sini bisa interchange, bisa diganti dengan that. Ya. Nah, kita perhatikan that-nya sama ya kan? That sama. Gitu kan? Kemudian are-nya juga sama. Gitu ya. Slightly-nya juga sama. Jadi salah satunya perbedaan antara Charlie dengan Delta itu hanya adanya masuknya subjek ini di sini, those itu. Nah, ya, seperti itu. Nah, tapi tidak berhenti sampai di sana, karena kenapa? Oh, berarti kalau secara makna tidak bisa masuk yang Delta, maka kita bisa masukkan yang C bertemu verb, di mana dia bentuk pasif. Nah, inilah bentuk pasif. Yang inilah tadi yang saya katakan bentuk pasif ya. Nah, makanya pemahaman terhadap kalimat yang subjek pasif itu adalah subjek atau which-nya ketemu dengan be-nya atau kata bantunya bertemu dengan verb 3. Nah, kayak gitu. Oh ya, berarti itu pasif. Which kemudian are atau is bertemu dengan verb 3.
Terus kenapa ada adverb-nya? Nah, kita pernah belajar bahwa adverb itu bisa berada sebelum kata kerja. Terus kenapa bukan berbentuk seperti ini aja, Mister? Nah, itulah. Jadi kalau misalnya ilmu kita hanya sampai level ini aja, ilmu kita hanya sampai level di sini, dua ini, maka kita pasti akan memilih yang delta. Ya, nah makanya, ternyata kita tidak membutuhkan CSV, berarti yang CV-nya, karena tidak ada CV, nah kita masuk lagi ilmunya, bahwa yang CV itu, yang conjunction dan verb itu, bisa berbentuk aktif, bisa berbentuk pasif. Nah ternyata kita sudah pernah belajar bahwa, berbentuk aktif itu C langsung verb 2, begitu kan? Atau verb 1. Nah, kalau berbentuk aktif, C bertemu langsung verb 1. Kalau ini kan simple present ya. C bertemu dengan verb 1. Wah, nggak mungkin ini kalau pasif. Kenapa? Aktif. Kenapa? Ya karena pola peringkasannya menggunakan verb 3. Gitu kan? Berarti apa? Kita menggunakan yang pasifnya. Nah, yang pasifnya C bertemu dengan to be-nya, bertemu dengan verb 3. Nah, kebetulan B-nya ini adalah menggunakan, karena present menggunakan are ya. Are. Nah, kayak gitu. Yang tadi pasif. Nah, karena pasif, pola peringkasan pasif di adjective clause itu dengan cara, salah satunya ya, dengan cara menghilangkan conjunction dan menghilangkan kata bantunya, are-nya ini. Maka tersisa verb 3-nya. Nah, disitulah sejarahnya kenapa ada steward di sini. Ya, turunannya kenapa terjadi verb 3? Karena adanya pola peringkasan nanti di adjective clause pasif untuk kalimat verbal. Nah, terus apa hubungannya dengan slightly? Nah, kita tadi sudah belajar bahwa kata kerja verb 3 ini bisa disisipi oleh adanya adverb. Begitu teman-teman. Jangan ribut. Sir? Oke, ya. Kalau sebenarnya yang alpha bisa jawabannya alpha kalau misalkan setelah squared itu ada noun ya. Sebentar. Misal. Diulangi apa? Jawabannya kalau misalkan alpha, jawabannya alpha dari setelah squared-nya itu ada noun, itu bisa ya. Jadi nanti si squared-nya sebagai adjective, kalau gitu bisa nggak? Setelah noun, setelah arms, kemudian setelah arm tuh jadi jawabannya tuh misalkan of slightly yang alpha. With arms of slightly. Nah, tapi dengan catatan setelah squared-nya itu ada noun gitu kan bisa. Bisa. Berarti noun-nya itu adalah noun terakhir dari kata kerja, dari preposisi of. Iya. Sip. Ya, intinya setelah of itu harus kata benda ya. Nah, oke, betul sekali ya pemahamannya Pak Yusuf. Nah, inilah gunanya kemarin kita belajar apa yang bisa berpasangan dengan preposisi, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke lah, mungkin teman-teman yang awam melihat setelah arms itu bertemu dengan of, betul. Ya. Tapi setelah of harus bertemu atau berakhir dengan kata benda. Nah, supaya dia menjadi sebuah bentuk prepositional phrase. Nah, gitu. Oke. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya pembagian-pembagiannya supaya nanti bisa lebih terstruktur dan sistematis.